Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu pendidikan sebagai pilar demokrasi. Pendidikan dan demokrasi memiliki hubungan erat dalam membangun masyarakat yang berkualitas. Demokrasi membutuhkan warga negara yang mampu berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban mereka, serta berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi fondasi yang membekali individu dengan kemampuan intelektual dan nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, sistem demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah dan persatuan yang memerlukan pemahaman dan penerapan nilai-nilai demokrasi sejak dini. Namun, partisipasi masyarakat dalam demokrasi masih menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat literasi politik dan apatisme. Mengawali ini, kita akan melihat konsep pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman, sikap, dan keterampilan demokratis dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai inti yang diajarkan mencakup toleransi, kebebasan berekspresi, kesetaraan, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. John Dewey, seorang filsuf pendidikan, menekankan bahwa pendidikan demokrasi adalah proses moral yang mengutamakan kebebasan individu dalam tanggung jawab sosial. Pendidikan demokrasi harus dilaksanakan melalui pengajaran yang relevan dengan kehidupan siswa, seperti pembelajaran berbasis pengalaman yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks sosial dan politik. Konsep ini menempatkan pendidikan sebagai alat untuk mempersiapkan generasi yang sadar dan berdaya. Di video kali ini, kita akan mengkaji tentang pendidikan dan demokrasi. Yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah pendidikan dan demokrasi, berikutnya adalah pendidikan menjadi pilar demokrasi, yang ketiga adalah strategi memperkuat pendidikan untuk mendukung demokrasi, yang berikutnya adalah tantangan implementasi pendidikan demokrasi di Indonesia, selanjutnya strategi mengatasi tantangan, dan yang terakhir adalah dampak positif pendidikan demokrasi. Pendidikan dan demokrasi itu adalah sebuah hubungan yang saling mendukung. Yang pertama kita lihat peningkatan kesadaran politik. Pendidikan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem politik, hak dan kewajiban warga negara. Dengan memahami konsep-konsep ini, masyarakat lebih mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan memahami konsep-konsep ini, masyarakat lebih mampu berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilu, pembuatan kebijakan, dan diskusi publik. Yang kedua adalah penguatan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nilai-nilai ini merupakan landasan penting bagi terciptanya masyarakat demokratis yang harmonis. Yang ketiga adalah pemberdayaan individu. Pendidikan memberdayakan individu untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan ini penting dalam menghadapi hoaks, propaganda, atau manipulasi yang dapat merusak demokrasi. Berikutnya adalah pendidikan sebagai pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, pendidikan memainkan peran utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu adalah pembentukan nilai-nilai demokratis. Pendidikan membantu individu memahami pentingnya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah pengembangan kemampuan berpikir kritis. Hal ini dilakukan dengan cara pendidikan memberikan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara objektif
dan membuat keputusan yang rasional. Keterampilan ini penting untuk mengurangi dampak disinformasi dan propaganda. Yang berikutnya adalah dorongan partisipasi aktif. Pendidikan menciptakan warga negara yang tidak hanya memahami hak mereka, tetapi juga berperan aktif dalam pengembangan keputusan politik. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam diskusi, pemilihan umum, dan kegiatan masyarakat lainnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan karakter dan kesadaran politik. Pendidikan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama adalah ketimpangan akses pendidikan. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang masih kekurangan infrastruktur dan fasilitas pendidikan. Ketimpangan ini menghambat penyebaran nilai-nilai demokrasi. Yang kedua adalah kualitas pembelajaran. Metode pengajaran di banyak sekolah masih bersifat teoritis dan otoriter, sehingga kurang mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi kritis. Yang ketiga adalah keterlibatan pelatihan guru. Guru seringkali belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengajarkan nilai-nilai demokrasi. Topik sensitif seperti pluralisme dan hak asasi manusia seringkali dihindari. Yang berikutnya adalah kendala sosial budaya. Nilai-nilai lokal yang kurang mendukung kebebasan berekspresi dan diskusi kritis dapat menjadi hambatan dalam penerapan pendidikan demokrasi. Selanjutnya adalah strategi memperkuat pendidikan untuk mendukung demokrasi. Yang pertama, inklusi dalam pendidikan. Yang dilakukan adalah memastikan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok marginal, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Demokrasi hanya dapat berkembang jika semua yang memiliki kesempatan yang setara. Yang kedua adalah integrasi nilai-nilai demokrasi dalam kurikulum. Kurikulum harus mencakup materi tentang hak asasi manusia, toleransi, pluralisme, dan etika publik untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis. Yang ketiga adalah peningkatan literasi media. Di era digital, literasi media menjadi bagian penting dari pendidikan. Warga yang mampu memilih informasi dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan demokratis. Yang terakhir adalah pelatihan guru. Guru adalah agen perubahan dalam sistem pendidikan. Pelatihan yang tepat akan memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi ditanamkan dengan baik. Dampak positif dari pendidikan demokrasi. Yang pertama adalah meningkatkan toleransi. Individu menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang beragam. Yang kedua adalah membentuk pemilih rasional. Warga negara yang terdidik mampu membuat keputusan politik yang berdasarkan informasi dan logika. Yang ketiga adalah meningkatkan partisipasi politik. Pendidikan yang baik mendorong individu untuk berperan aktif dalam pemilu dan keputusan masyarakat lainnya. Yang terakhir adalah memperkuat demokrasi. Pendidikan membantu menciptakan sistem demokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oke, demikianlah hasil presentasi saya. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Sampai jumpa.